Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kali ini, di video pertemuan ke-14, di mana pada video ini kita akan membahas mengenai tema menganalisis peran nilai agama di dalam sebuah keluarga. Di mana di dalam materi ini kita akan membahas mengenai integrasi antara psikologi dan juga syariat Islam dalam membangun keluarga yang sakinah. Empat hal yang akan kita bahas. Pertama adalah pendahuluan, yang kedua terkait dengan integrasi psikologi dan syariat Islam dalam membangun keluarga sakinah, lalu selanjutnya menghargai nilai-nilai Islami dalam kehidupan keluarga sehari-hari, dan kita mencapai pada kesimpulan akhir. Pertama, kita masuk ke dalam pendahuluan, bahwa keluarga itu adalah unit terkecil dalam masyarakat yang menjadi fondasi bagi pembentukan peradaban. Karena kita adalah seorang muslim, maka kita melihatnya dalam perspektif keislaman, bahwa keluarga itu bukan hanya ikatan biologis dan sosial, tetapi keluarga lebih dari itu. Di mana keluarga itu sudah dianggap sebagai sebuah institusi yang di dalamnya memiliki misi keagamaan dan juga spiritual. Di mana misi utama dari keluarga muslim adalah mewujudkan sesuatu yang disebut dengan baiti jannati, atau rumahku adalah surgaku, ataupun mungkin menjadi sebuah lingkungan yang penuh ketentraman, kasih sayang, di dalam prinsip mawadah warahmah dan juga nilai-nilai ilahiyah. Lalu pada pertemuan ini, kita akan membahas materi ini dengan tujuan untuk menganalisis peran nilai-nilai agama Islam dalam membentuk keluarga yang tidak hanya harmonis secara psikologis, tetapi juga kokoh secara spiritual dengan menggunakan pendekatan yang terintegrasi antara psikologi dan syariat Islam, sehingga kita dapat memahami keluarga dari sudut pandang ilmu modern dan wahyu secara bersamaan. Yang pertama adalah integrasi psikologi dan syariat Islam dalam membangun keluarga sakinah, di mana integrasi ini penting untuk menunjukkan bahwa syariat Islam itu selaras dengan fitrah manusia yang dipelajari di dalam psikologi. Misalnya, dalam tujuan pernikahan, ada konsep sakinah, mawadah, warohmah yang termaktub dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Yang kedua, konsep komunikasi yang baik. Ini terdapat dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 mengenai psikologi dan komunikasi. Lalu selanjutnya terhadap pendidikan anak, di mana ini diperintahkan di dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6, dan juga di dalam beberapa hadis. Yang pertama adalah mengenai tujuan pernikahan itu sendiri. Di dalam Islam, kita mengenal konsep sakinah, mawadah, dan juga warohmah. Ini termaktub dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 21, yang artinya bahwa, dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu bersandar dan merasa tentram kepadanya, atau sakinah, dan dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, yaitu mawadah warohmah. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Kajian psikologis dalam surat Ar-Rum ayat 21 ini adalah bahwa ketenangan atau sakinah merupakan kebutuhan psikologis dari dasar manusia. Dan ini juga dijelaskan dalam teori hierarki kebutuhan Maslow dalam berbentuk rasa aman dan juga cinta. Dalam konsep ini, keluarga yang memberikan ketenangan akan menjadi sumber ketahanan mental bagi setiap anggotanya. Dan yang kedua adalah konsep kasih sayang atau mawaddah warohmah. Ini merupakan fondasi dari secure attachment atau kelekatan yang aman, yang dimana dalam teori perkembangan, ini merupakan sesuatu yang krusial untuk kesehatan emosional anak dan juga keharmonisan antar pasangan. Lalu dalam perspektif komunikasi yang baik, itu termaktub dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 dan terkait juga dengan psikologi komunikasi, di mana artinya, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Dalam psikologi komunikasi, kajian psikologis ini melihat bahwa ayat ini menekankan bahwa pentingnya komunikasi yang santun dan juga konstruktif, di mana dalam psikologi keluarga, komunikasi adalah nyawa dari hubungan. Jika komunikasi keluarga itu buruk, seperti terjadinya stonewalling, kritik, dan juga defensif, ini menjadi prediktor utama dalam perceraian, menurut penelitian dari John Gottman. Nah, nilai Islam tentang kaulan karima atau perkataan yang mulia, dan juga kaulan laina atau perkataan yang lemah lembut, dan kaulan ma'rufah atau perkataan yang baik, ini sangat sejalan dengan teknik komunikasi terapeutik dalam psikologi. Selanjutnya, yaitu terkait dengan pendidikan anak, yaitu perintah dan teladan. Terdapat dalam Quran Surat At-Tahrim ayat 6 dan beberapa hadis.
di mana artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Kita membahas kajian psikologis dari ayat ini yang menyatakan bahwa ayat ini menekankan bahwa sebagai orang tua harus bertanggung jawab dalam mendidik anak secara aktif. Dalam psikologi perkembangan, pola asuh autoritatif, yaitu pola asuh yang tegas, hangat, dan juga demokratis, dianggap menjadi pola asuh yang paling ideal. Dan hal ini sangat selaras dengan ajaran Nabi Muhammad SAW yang memerintahkan untuk menyuruh anak sholat sejak usia 7 tahun dan memberikan hukuman yang mendidik, bukan abusif. Dan jika anak meninggalkan sholat di usia 10 tahun, ini akan menjadi bentuk integrasi antara ketegasan aturan atau syariat dan memahami tahapan perkembangan anak atau psikologi. Lalu selanjutnya terkait dengan penyelesaian konflik, yaitu terdapat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 34 dan juga manajemen konflik. Di mana artinya perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, nasihatilah mereka. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur dan jika masih tidak berubah, pukullah mereka. Jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Nah, di dalam hal ini, kajian psikologis pada ayat ini adalah bahwa dari sudut pandang integratif, ayat ini sebenarnya mengajarkan eskalasi konflik yang terstruktur dan juga proporsional. Dimulai dari intervensi paling ringan, seperti pemberian nasihat atau komunikasi verbal. Kemudian melakukan cooling down atau pisah ranjang untuk mencari waktu yang tenang. Dan langkah terakhir yang bersifat sangat restriktif adalah dengan syarat yang ketat. Di mana dalam psikologi ini sejalan dengan prinsip de-escalation dan memberikan waktu untuk refleksi, mencegah tindakan impulsif dan kekerasan fisik yang justru ini sangat dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana integrasi nilai-nilai Islami dalam kehidupan keluarga sehari-hari? Berdasarkan penghayatan nilai-nilai Islami ini harus kita terjemahkan di dalam praktik yang nyata. Misalnya yang pertama, menghidupkan syiar di rumah. Setiap keluarga selayaknya harus melaksanakan sholat berjamaah, kemudian membaca Al-Quran, melakukan doa sebelum makan dan aktivitas lainnya, di mana kegiatan ini mampu menciptakan atmosfer spiritual yang sangat menenangkan. Yang kedua, menerapkan akhlak mulia. Bentuknya adalah seperti mengucapkan salam, berkata jujur, saling memaafkan, dan bersikap rendah hati, merupakan contoh dari praktik langsung nilai Islami yang memperkuat ikatan antara anggota keluarga. Selanjutnya adalah makan dan berpenampilan yang halal dan thayyib, di mana hal ini memastikan sumber rezeki halal dan makanan yang bergizi atau thayyib berdampak langsung pada ketenangan batin atau sakinah dan juga kesehatan fisik dari anggota keluarga. Dan yang keempat, bermusyawarah dalam urusan keluarga. Ini adalah nilai syura atau bermusyawarah, di mana bisa melatih setiap anggota keluarga untuk melakukan demokrasi dan meningkatkan rasa hormat dalam keluarga, bahkan terhadap pendapat dari seorang anak. Kesimpulan akhir dari materi ini adalah bahwa dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama atau syariat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dengan ilmu psikologi, kita dapat membangun keluarga yang tidak hanya kuat secara spiritual, tetapi juga sehat secara mental, di mana keluarga ini akan menjadi benteng bagi anggotanya dalam menghadapi kompleksitas kehidupan modern, sekaligus juga menjadi kontributor utama bagi terwujudnya masyarakat yang beradab dan juga penuh barokah. Terima kasih, sekian saja materi pada pertemuan ke-14. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.